Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, ya one and only Racu Channel Audio. Balik lagi sama saya, Dani Kribo. Dan hari ini kita ada quick review 6 produk dari J-Lab. Yang pertama ada satu earphone nih, J-Buds Pro. Terus ada 2 TWS, Go Air Pop dan juga Go Air Sport. Dan 3 headphone, ada J-Lab Rewind, J-Lab Studio dan J-Lab Studio Pro. Nah, untuk ke-6 produk ini harganya masih bersahabat nih sama kantong kita. Langsung aja ke videonya. Oke, kita mulai dari J-Buds Pro. Ini tuh harganya 150 ribuan. Kalau dalam boxnya sendiri yang pasti dapat si earphone-nya, terus dapat 2 extra ear tips dan juga dapat fin-nya nih. Jadi yang biar bisa lebih enak aja gitu dan lebih nyaman ketika dipakainya. Dan yang pasti udah dapat manual serta garansinya juga ya. Dan langsung aja deh kita bicara untuk si fin-nya ini. Memang sih ketika saya pakai kerasa nyaman. Awalnya saya pikir itu kayak gede banget deh, nggak akan enak di telinga. Tapi ternyata enggak kok, cukup nyaman ketika saya pakai sampai berjam-jam sekalipun. Untuk seal-nya juga cukup bagus dan nggak mudah lepas ya dari telinga, mungkin dibantu juga dengan fin-nya ini. Menggunakan nickel plated L-shape 3,5 mm audio jack. Kalau untuk kabelnya sendiri ya kelihatannya sih standar ya, apalagi kalau kita lihat dari harganya, tapi udah cukup kuat kok walaupun ditarik-tarik kayak gini. Nah, udah ada inline mikrofonnya juga dan di sini ada satu tombol untuk kontrolnya. Kontrolnya itu bisa play pause, next track dan juga previous track. Kalau untuk desainnya sendiri langsung bisa terlihat ya di bagian luar housingnya ini ada logo J-Lab, dan kalau di bagian dalam untuk si nozzle-nya ini dia berbentuk bulat gitu. Dan untuk si ear tipsnya ya udah kerasa cukup lembut sih dan ada logo J-Lab-nya juga. Oh ya, untuk memasang si ear tipsnya ini kalian tuh bisa masang yang lebih dalam atau yang agak keluar sedikit ya. Jadi bisa sesuaikan dengan kenyamanan kalian. Tapi nih buat yang nggak suka pakai fin kayak gini, tenang, bisa dicabut kok. Nah, kalau kita bicara untuk suaranya nih, dengan 10 mm drivernya, saya udah bisa bilang sih enak ya. Dia udah kerasa V-shape dan ya cocok untuk yang suka bass. Impactnya yang udah kerasa duar gitu, udah kerasa boom aja gitu untuk si J-Buds Pro ini. Tapi kalau kita bicara untuk bagian mid-nya, saya nggak bisa bilang yang kerasa clear banget ya, karena dia kerasa yang mundur. Dan itu efeknya jadi kerasa kayak agak mendem. Ya kayak nggak bisa keluar banget aja gitu, jadi dia tuh kayak ketahan. Dan juga kalau kita bicara detail ya masih cukup-cukup aja sih untuk di harganya. Nah, kalau untuk pemisahannya sendiri masih kerasa ya untuk si bagian bass ini tuh yang dominan dan itu kerasa bleeding atau sedikit mengganggu untuk di bagian midnya. Tapi treble-nya udah kerasa ngecring dan bahkan di volume gede kadang-kadang sedikit nusuk kalau buat saya. Tapi kalau buat sekedar dengerin lagu rock gitu atau dengan jazz, saya pakai di volume ya 60% aja udah cukup sih buat saya, dan itu saya pakai HP ya untuk playernya. Ditambah juga dengan treble-nya ini yang sudah airy. Tapi nih tetap ya bassnya kerasa yang paling dominan. Untuk sound imaging oke, dan soundstage-nya sendiri udah kerasa cukup lega, tapi tetap nggak bisa dapet yang megah ya pastinya. Intinya sih lebih ke yang nyari bass, yang pengen bass ini dominan dan treble-nya ini juga kerasa naik ya, udah kerasa airy juga. Apalagi untuk lagu-lagu kayak pop gitu atau EDM dan juga R&B. Kalau misalkan kalian yang pengen keluar banget untuk detail-detailnya belum dapat untuk J-Buds Pro ini ya, lebih ke casual user sih kalau menurut saya. Tapi nih buat kalian yang udah nggak suka pakai kabel-kabel, pengen yang wireless aja, untuk J-Lab ini ada Go Air Pop dan juga Go Air Sport. Ya untuk Go Air Pop ini bisa dibilang dia untuk lebih yang kayak casual user aja gitu, sedangkan yang sport ini memang diutamakan untuk yang sport. Di dalam boxnya sendiri yang pasti dapat case dan sepasang earbudsnya, dapat 2 extra ear tips nih yang berbeda ukurannya, dan yang pasti manual serta garansinya. Oh ya, kalau buat yang tanya kabelnya di mana, ini udah langsung nempel di case-nya. Nah, kalau kita bicara build juga, untuk keduanya udah kerasa kokoh ya, udah kerasa kuat, walaupun kalau di shake keduanya masih ada bunyi, tapi dikit, dan dari pengalaman saya sih aman ya, earbudsnya tuh nggak akan tiba-tiba nyala gitu kok. Nah, kita bicara Go Air Pop dulu nih. Ini tuh dia lebih simple ya, bisa dibilang lebih kayak TWS yang untuk dipakai sehari-hari aja. Untuk earbudnya ini dia bertipe in-ear gini dan bertipe kayak kacang gitu ya. Bodinya agak sedikit besar tapi tetap nyaman kok ketika saya pakai. Mau saya pakai sampai berjam-jam sekalipun, saya nggak ada masalah sih. Mau dari ear tipsnya juga udah kerasa cukup lembut. Dan ketika saya geleng-geleng atau lompat-lompat, dia masih cukup nahan di telinga. Ya agak bergerak dikit, tapi dikit banget. Untuk berat per earbudsnya 4,2 gram dan berat total dengan case-nya itu 36,8 gram. Oh ya, buat kalian yang pengen pakai buat olahraga, udah IPX4 juga kok. Jadi cukup aman ketika kalian keringatan atau hujan kecil. Oke.
Nah, kalau untuk yang Go Air Sport ini, dia memang diutamakan untuk yang sport yang langsung kelihatan. Ada hooknya nih untuk di earbuds-nya. Jadi kalau kalian pakai itu memang ini hook tuh bakal di belakang telinga gitu dan lebih aman. Saya mau geleng-geleng, mau lompat-lompat, lebih aman lagi, dia nggak yang lepas. Cuman kalau kita bicara kenyamanan sih perlu beradaptasi ya di awal karena agak kerasa yang ngeganjel gitu. Ya, tapi setelah beberapa lama saya pakai, udah enak kok. Untuk sealingnya juga saya bisa bilang ini masih lebih bagus dibandingkan yang Go Air Pop tadi. Dan juga ini sudah IP55, jadi bukan hanya water resistant tapi dust resistant juga. Oh ya, kalau untuk berat per earbudsnya 6,8 gram dan berat total itu di 60 gram. Dan kalau kita bicara desain sih ya memang kelihatan untuk sport banget ya. Cuman masalahnya buat kalian yang pengen yang portable, ya ini case-nya kan gede banget nih. Cuman ya wajar juga karena earbudsnya ini pakai hook kayak gini. Oh ya, hal kecil yang menurut saya sih agak-agak mengganggu, ini tuh kiri kanannya terbalik di dalam case ya. Jadi kalau kalian mau ngambil tuh begini. Yang kanan tuh di sebelah kiri, yang kiri itu di sebelah kanan. Ya hal kecil tapi buat saya sedikit annoying lah. Emang apa sih nggak boleh? Kalau kita bicara untuk Bluetooth-nya sendiri, keduanya sudah menggunakan Bluetooth 5.1 dengan kodek yang sama, SBC dan juga AAC. Untuk pairing keduanya juga sama ya, kalian tinggal keluarkan si earbuds dari dalam case, dia akan langsung nyala dan masuk ke pairing mode. Tinggal di searching aja di device kalian. Nah, kalau untuk baterai saya nggak sampai nyobain habis banget ya untuk keduanya, tapi kalau untuk si JLab Go Air Pop ini dia lebih tahan lama. Jadi ketika saya pakai sampai ya 2 jam lebih gitu, saya cek itu hanya berkurang 10%, sedangkan si Go Air Sport dengan waktu yang sama 2 jam lebih itu berkurang sampai 20%. Tapi tetap untuk baterai sih udah bisa dibilang ya 5 jam ke atas dapat sih menurut saya. Nah, kalau untuk kontrol sendiri keduanya sudah menggunakan touch sensor dan waktu saya cobain responsif dan sensitifnya udah pas. Dan udah lengkap juga ya. Ditambah untuk bisa mengganti ke equalizernya. Jadi sudah tersedia 3 nih, ada yang signature, ada yang balance dan juga bass boost. Nice. Bahkan nih kalau untuk dynamic drivernya sendiri sama ukurannya di 6 mm. Tapi kalau untuk suara ada sedikit perbedaan. Nah, kita bahas yang untuk Go Air Pop dulu nih. Untuk kualitas suaranya bisa saya bilang dia kerasa ya ke arah V-shape juga. Untuk midnya ini kerasa mundur. Untuk bagian bassnya juga kerasa kayak dentumannya yang keluar. Impactnya cukup punchy. Treble-nya juga udah bisa kerasa cukup airy dan keluar. Cuman kalau kita bicara detail secara general sih, saya bilang sih cukup-cukup aja untuk di harganya. Nggak yang bagus-bagus banget, tapi masih oke. Oh ya, buat kalian yang pengen juga sub bass-nya kerasa banget, untuk si Go Air Pop ini dia nggak yang bisa sampai tebel banget gitu untuk si sub bass-nya ini. Nggak yang tipis juga, ya masih cukup aja. Untuk pemisahan juga cukup rapi ya, jadi masih kerasa untuk porsi masing-masing. Dan untuk sound imaging juga cukup bagus, arah dan jarak suara tuh masih kerasa. Dan sound stage juga bisa saya bilang ya masih di harganya. Tapi yang pasti nggak kerasa sesekok. Nah, itu tadi yang signature ya. Ketika saya ganti equalizernya ini ke yang balance, ini memang kerasa untuk bass dan treble ini jadi kayak kerasa lebih nurun dan kerasa lebih flat. Ya buat saya sih yang suka dengan balance lebih suka kayak gini ya. Tapi ya pasti balik lagi ke selera ya. Nah, kalau untuk yang bass boost, buat kalian yang ngerasa kurang nih untuk bassnya dan pengen naik lagi, jadi biar dentumannya bisa lebih boom aja gitu rasanya. So intinya sih pakai Go Air Pop ini saya masih bisa gonta-ganti genre ya, mau ke EDM, R&B, mau ke ya lagu pop gitu, mau ke akustik, masih kerasa cukup. Oke, sekarang untuk kualitas suaranya Go Air Sport ini, yang bisa saya bilang beda dari si Go Air Pop ini, kerasa lebih boomy, kerasa untuk bassnya ini lebih keluar aja gitu dentumannya, impactnya. Tapi yang saya sadarin tuh kerasa lebih sedikit apa ya, bleeding gitu, lebih kayak mengganggu untuk si bagian midnya. Dan juga untuk treble-nya nggak bisa yang terlalu kerasa yang sparkling banget gitu, karena si bassnya ini yang lebih mengganggu lagi. Tapi untuk sub bass saya masih lebih suka yang Go Air Sport ini ya, dia masih lebih kerasa, lebih tebel aja gitu untuk rumblingnya. Ya intinya sih untuk bagian bassnya ini memang dipakai untuk yang pumping gitu ya, untuk yang buat olahraga. Nah, kalau kita bicara untuk bagian mid sendiri, sama dia kerasa kayak mundur gitu, dan sama juga kadang-kadang dia kerasa kayak yang ya sedikit tenggelam atau keganggu. Tapi untuk midnya ini masih bisa keluar dengan jelas, dengan detail yang cukup. Dan kalau untuk treble-nya sendiri, ya seperti saya bilang tadi, nggak yang segitu sparklingnya. Untuk dengerin rock, saya bisa bilang ya cukup nyaman, tapi masih lebih prefer si Go Air Pop kalau pengen dengerin rock gitu atau jazz. Dan ketika saya coba ganti EQ-nya dari signature ke balance, itu kerasa tetap si bass-nya ini kerasa sedikit yang dominan. Apalagi kita ke bass boost ya, ini ya bass-nya jadi lebih kerasa naik lagi. Dan buat saya sih udah kurang suka, tapi mungkin buat yang bass head bakal lebih prefer pakai bass boost. Nah, kalau untuk pemisahan ya kurang lebih sama ya, dia udah kerasa untuk porsinya walaupun nggak bisa yang rapih banget. Dan kalau untuk soundstage saya masih bisa bilang Go Air Pop masih kerasa lebih lega, ini tuh kerasa agak lebih sempit dikit. So intinya sih untuk Go Air Sport ini ya dibikin untuk yang olahraga sih ya, jadi bassnya ini lebih diutamakan, lebih kerasa untuk impactnya, pumpingnya ini kerasa gitu, dibandingkan dengan Go Air Pop yang masih bisa lebih masuk ke berbagai genre. Kalau ini lebih cocok ke yang ya butuh bass aja gitu.
Nah, saya belum sebut harganya nih. Untuk yang Go Air Sport ini di 399, kalau yang Go Air Sport ini di 499. Ya, lebih mahal sih untuk Air Sport ini, tapi saya bisa mengerti karena ini lebih khusus untuk yang olahraga. Sedangkan buat yang lebih nyantai atau casual aja sih, Go Air Pop udah cukup. Sekarang untuk ketiga headphone-nya nih kita bahas satu-satu. Tapi sebelumnya saya mau bilang kalau dalam boxnya ya kurang lebih sama semuanya ya. Yang pasti dapat headphone-nya, dapat kabel untuk ngecharge-nya, dan manual serta garansinya. Cuman memang kalau untuk yang Rewind ini dapat ekstra earpad-nya yang berwarna hitam. Kalau ini yang kepasang kan warna oranye. Nah, kita mulai dengan JLab Rewind Retro Wireless Headphone. Serius, ini tuh lucu banget waktu pertama saya lihat, dan ini stylenya kan ya kayak headphone zaman dulu gitu. Tapi dia yang pasti udah wireless. Kalau kita bicara untuk build, untuk si bagian headbandnya ini kayak dari metal gitu, dan untuk si bagian ear cup-nya ini dia dari plastik. Nah, kalau untuk si paddingnya ini memang kerasa sih yang kayak ya busa gitu doang, tapi cukup nyaman kok ketika dipakai, walaupun memang dia sebagai on ear ya, jadi nggak akan yang nutupin telinga gitu, dan dia nekan ke telinga. Tapi kalau dari pengalaman saya pakai sampai 2-3 jam nggak ada masalah, saya masih bisa nyaman, masih bisa dengerin lagu. Ditambah beratnya yang nggak sampai 60 gram, jadi ketika saya pakai tuh nggak yang kerasa berat pastinya, dan nggak kerasa ya neken ya kalau untuk clampingnya. Oh ya, buat yang wondering ini mana sih port micro USB-nya, kalian harus buka dulu nih untuk si paddingnya ini baru bisa kelihatan, dan di dalam situ juga untuk si lampu indikatornya. Tapi mudah kok untuk ngelepas si earpadnya ini dan untuk mengganti juga misalkan kalian pengen yang pakai warna hitam. Oke, kalau kita bicara baterai juga untuk JLab Rewind ini diklaimnya 14 jam. Saya nggak sempat nyobain sampai 14 jam, tapi saya pakai sampai 3 jam aja, itu nggak berkurang sama sekali untuk indikator baterainya di HP saya. Jadi ya untuk headphone wajar sih bisa sepanjang itu baterainya. Tapi kalau kita bicara untuk Bluetooth-nya ini masih menggunakan 4.2 dengan kodek SBC aja. Ya, untuk jarak sih ketika tanpa halangan masih bisa hampir 10 meter, tapi ketika ada halangan ya 3-4 meter aja itu udah mulai hilang-hilang untuk suaranya. Oh ya, untuk JLab Rewind ini kontrolnya menggunakan tombol ya. Jadi dia ada satu tombol yang di bagian luar ear cup-nya ini untuk menyalakan, mematikan, dan juga bisa play pause atau next track atau ya mengakses voice assistant. Sayangnya sih dia nggak bisa mengatur volume atau juga previous track. Tapi tetap kok udah bisa mengganti juga di antara 3 EQ-nya. Nah, untuk kualitas suaranya saya bicara untuk yang signature ya, dia menggunakan 36 mm dynamic driver, dan dari pengalaman saya udah cukup banget kok untuk di harganya ya. Jadi saya masih bisa nyaman untuk pakai mau di berbagai genre. Tapi memang buat kalian pecinta bass, ini tuh bassnya nggak bisa kerasa yang naik banget ya. Ya mungkin salah satu efek karena dia yang on ear juga, jadi nggak yang kerasa terlalu boom aja gitu, dan sub bassnya juga tipis banget. Ya kerasa kurang aja gitu untuk power di bagian low-nya ini. Tapi untuk mid-nya udah kerasa enak kok, udah kerasa jelas dan cukup clear juga, detailnya juga cukup keluar. Tapi tetap ya dia nggak bisa kerasa yang terlalu intimate, jadi tetap kerasa sedikit mundur. Dan kalau kita bicara untuk treble-nya udah kerasa cukup ngecering, udah enak, udah kerasa airy juga, detailnya juga udah cukup keluar. Walaupun tetap saya masih kerasa untuk si treble-nya ini nggak bisa yang lepas banget. Dan kalau kita bicara untuk pemisahan sendiri masih yang kerasa so-so sih, tapi ya cukup lah. Untuk sound imaging juga fine-fine aja untuk di harganya, nggak yang bagus banget tapi nggak yang jelek. Dan sound stage juga saya nggak bisa bilang yang kerasa luas banget, tapi masih cukup juga untuk di harganya. So intinya sih untuk JLab Rewind ini kalian masih bisa gonta-ganti untuk EQ-nya, misalkan pengen yang bass boost, tapi tetap saya nggak bisa ngerasain bassnya yang impact-nya tuh keluar banget, tetap nggak bisa, dan di balance bakal kerasa kayak lebih flat lagi. Tapi untuk JLab Rewind ini sih saya nggak langsung lihat suaranya yang pertama ya, jadi lebih ke gayanya atau stylenya. Dan kalian bisa dapat di harga 379.000 nih untuk si JLab Rewind ini. Ya buat kalian yang pengen nostalgia mungkin. Nah tadi kan untuk yang Rewind tuh yang lebih ke style, lebih gaya, lebih nostalgia, retro gitu kan. Kalau ini yang lebih modern bisa dibilang. Ini tuh JLab Studio. Ya mungkin lebih untuk pemakaian ke studio kali ya, tapi dia tetap yang on ear juga ya, nggak yang over ear. Jadi telinga tuh nggak akan yang ketutup dan dia bakal neken. Tapi untuk earpadnya ini udah kerasa empuk. Waktu saya pakai mau sampai 3 jam bahkan lebih, itu masih kerasa nyaman. Untuk buildnya juga udah kerasa oke ya, udah enak. Dia tuh di atasnya ini headbandnya pakai metal di bagian dalam, tapi tertutupi oleh ya kayak kulit sintetis gini. Dan juga dia tuh bisa diputer kayak gini, atau kalian bisa juga dilipat kayak gini. Ya intinya sih ketika dilipat kayak gini lebih portable aja untuk dibawa-bawa, walaupun ketika kalian buka tuh harus ada bunyi seperti itu.
Dan kerasa ringan ya kalau pakai si J-Lab Studio ini karena beratnya cuma 138 gram aja. Nah, kalau untuk yang di bagian luar ear cup-nya ini ada logo J-Lab, dan kalau yang sebelah kanan nih ear cup-nya di situ ada port micro USB-nya. Iya, sayangnya dia masih pakai port micro USB dan juga lampu indikator dan juga mikrofonnya. Ditambah ada 3 tombol untuk kontrolnya, untuk nyalain, untuk next track, previous track, mengatur volume dan juga play pause, dan juga kalian bisa tekan bersamaan si tombol plus dan minusnya untuk mengganti equalizer-nya. Tapi sebelum ke suara kita ke koneksi dan baterainya dulu. Menggunakan Bluetooth 5.0 dengan kodek sayangnya hanya SBC aja. Tapi untuk koneksinya selalu stabil ketika saya pakai, dan untuk jaraknya ya standar-standar ketika nggak ada halangan 10 meter. Ketika ada halangan 4 atau 5 meter gitu dia udah mulai hilang-hilang untuk suaranya. Kalau untuk baterainya udah mantap ya, biasalah kalau untuk headphone kan baterainya gede-gede ya. Jadi waktu saya pakai itu setelah 2 jam saya cek baterainya nggak berkurang sama sekali di indikator baterainya di HP saya. Ketika saya pakai setelah 5 jam itu baru berkurang 10%. Ya emang sih diklaimnya aja 30 jam. Jadi minimal menurut saya sih ya 15 jam bahkan 20 jam mungkin masih dapet ya. Nah, kalau untuk kualitas suaranya dengan 40 mm dynamic drivernya. Untuk bassnya kerasa dia booming. Udah kerasa dia tuh yang impactnya punchy gitu. Subbassnya juga bisa kerasa rumblingnya. Cuman yang masih bisa saya bilang detailnya masih belum yang bagus banget. Masih standar aja untuk di harganya. Tapi kalau kita bicara mid, nggak yang kerasa tenggelam ya. Walaupun dia kerasa kayak mundur gitu. Nggak yang kerasa intimate, tapi nggak yang sampai tenggelam dan keganggu juga sama misalkan dari bagian bassnya gitu. Untuk si midnya ini juga kerasa suara vokal bisa jelas terdengar, udah cukup clear juga, dan detailnya masih kerasa cukup-cukup aja sih. Tapi untuk treble nih udah kerasa enak sih, udah kerasa cukup airy dan udah kerasa sparkling aja gitu. Tapi kalau untuk treble-nya nih buat saya udah kerasa yang crunchy aja sih, udah enak aja gitu buat dengerin lagu-lagu yang memang treble-nya ini pengen kerasa kayak ya tinggi aja gitu, tapi nggak yang sampai nusuk ya. Mau di volume gede sekalipun saya masih nyaman-nyaman aja. Cuman kerasa treble-nya ini keluar aja. Tapi buat kalian yang pengen bassnya dan si treble-nya lebih santai mungkin ya, lebih pengen midnya nih kerasa sedikit lebih keluar lagi, kalian bisa ganti EQ-nya ke yang balance. Dan yang pengen bassnya lebih naik lagi, yang pasti kalian bisa coba ke bass boost. Oh ya, kalau kita bicara untuk pemisahan sendiri udah cukup bagus untuk pemisahan suaranya ini tuh udah kerasa yang masing-masing tuh kayak ada porsinya, walaupun nggak yang serapih itu. Tapi kalau kita bicara untuk sound imaging udah oke, untuk jarak dan asal suara udah kerasa, dan juga sound stage sendiri udah kerasa cukup luas, tapi tetap nggak bisa yang sampai megah. So intinya sih saya nyaman untuk bisa dipakai di berbagai genre, walaupun tetap bassnya kerasa yang masih sedikit lebih dominan lah bisa dibilang dibandingkan yang mid atau si treble-nya. Tapi tetap nggak yang sampai mengganggu kok. Oke. Nah, yang terakhir ada J-Lab Studio Pro ya. Kalau yang tadi kan dia studio doang nggak ada pro-nya, kok ini ada pro-nya, dan ini tuh bertipe over ear, nggak kayak yang studio tadi on ear. Ini tuh kerasa telinga emang lebih masuk semua ke dalam ear cup-nya. Ya cukup luas sih untuk ear cup-nya ini, jadi bisa masuk walaupun nggak yang terlalu deep atau dalam. Tapi kalau kita bicara untuk fitting, si earpad-nya ini udah kerasa empuk ya, udah kerasa cukup nyaman walaupun nggak yang tebel banget. Saya pakai sampai berjam-jam masih kerasa enak, dan juga dia nggak mudah lepas. Ditambah juga untuk sealingnya dia udah bagus. Untuk beratnya sendiri di 169 gram gitu, dan ketika saya pakai nggak kerasa yang berat ya, nggak kerasa yang neken, dan juga clampingnya buat saya sih masih friendly. Oh ya, kalau untuk build-nya sendiri mirip-mirip ya seperti si studio yang tadi. Jadi ini tuh untuk si bagian headband-nya ini nih ketutupan kulit sintetis gitu. Dan kalau si earpad-nya juga dari kulit sintetis, bagian luar ear cup-nya ini tuh dari bahan plastik. Tapi ya udah kerasa cukup kokoh kok. Dan juga untuk si ear cup-nya ini kalian bisa muter-muter gini dan juga dilipat. Walaupun dilipatnya sih ya paling kayak gini ya bentuknya kalau kalian mau bawa-bawa. Jadi udah cukup portable. Walaupun mirip seperti yang studio ketika kalian mau pengen biar lurus lagi nih di bagian si headband ujungnya ini, kalian harus sampai dengar bunyi seperti itu. Dan kalau kita bicara untuk kontrol, dia mirip juga ya seperti si studio tadi. Dia menggunakan 3 tombol. Di bagian ear cup kanan juga di sini ada port untuk ngecharge-nya, tapi dia sudah menggunakan tipe C, dan di sini juga ada mikrofon dan juga lampu indikatornya. Untuk kontrolnya juga udah sama, dia udah lengkap, bisa next track, previous track, play pause, mengatur volume, mengakses voice assistant juga udah bisa. Ditambah juga kalian bisa langsung mengganti equalizer-nya dengan menekan 2 tombol plus dan minusnya secara bersamaan. Untuk Bluetooth-nya masih sama dengan si studio tadi, Bluetooth 5.0 dengan kodek SBC aja. Dan untuk jarak kurang lebih sama juga sih waktu saya cobain. Tapi kalau untuk baterai, ini diklaimnya sampai 50 jam lebih. Tapi sekali lagi saya nggak nyobain sampai segitu. Paling lama saya cobain itu dia nyala terus sampai 5 jam. Dan kurang lebih sama sih, dia berkurang kayak 10% gitu. Tapi saya yakin ini kayaknya lebih tahan lama sih untuk baterainya, karena mungkin ya ukuran juga yang lebih gede kali ya.
Kalau kita bicara untuk suara, ukuran dynamic drivernya sama ya di 40 mm dengan yang JLab Studio tadi. Cuman yang bikin berbeda nih kalau kita bicara suara secara general itu kerasa dia lebih keluar untuk detailnya. Untuk bassnya kurang lebih mendekati dengan buminya ini dengan bassnya. Terus untuk si midnya ini kerasa juga dia agak mundur tapi nggak yang sampai tenggelam, nggak yang sampai hilang. Untuk treble juga kerasa dia cukup lepas. Walaupun ini kerasa kayak lebih enak lagi sih, lebih yang lega aja gitu untuk si bagian treble dan kerasa lebih sparkling lagi. Tapi tetap nggak akan yang sampai nusuk kok ketika di volume besar. Dan juga pemisahannya saya kerasa yang ini tuh sedikit lebih bagus ya, jadi dia lebih bisa kerasa aja lebih rapih untuk seporsi masing-masing. Dan untuk sound imaging, jarak dan asal suaranya lebih enak aja kerasanya buat saya. Ditambah soundstage-nya juga kerasa sedikit lebih luas gitu, tapi tetap yang nggak terlalu signifikan sih bedanya. Ya kurang lebih sama, udah kerasa yang luas, tapi nggak bisa kerasa yang sampai megah. So intinya sih lebih enak untuk di bagian clear dan detailnya sih kalau dibandingkan yang studio tadi. Dan ini juga karena dia lebih yang over ear, jadi saya ngerasa suaranya itu lebih kayak maksimal aja keluarnya. Tapi itu mungkin balik lagi ke preferensi masing-masing ya, ada yang suka on ear, ada yang suka over ear. Tapi tetap kok dia sudah punya equalizer juga dan kalian bisa gonta-ganti. Dan memang kerasa untuk balance ini buat kalian yang mungkin sekedar dengerin podcast gitu akan lebih nyaman. Ditambah juga dengan bass boost, misalkan kalian yang pengen untuk bassnya ini lebih kerasa naik lagi, lebih duar aja lagi keluarnya. Untuk keduanya sama ya, kalau dari pengalaman saya bisa pakai di berbagai genre. Oh ya, saya belum sebut harganya nih. Untuk JLab Studio ini di 479 dan kalau yang JLab Studio Pro ini di 579. Nice. Oh ya, kita belum cobain untuk mikrofonnya nih. Langsung aja yuk. Nah, ini untuk hasil suara dari mikrofon JLab J-Buds Pro inline mikrofonnya nih. Kalian bisa langsung dengerin hasilnya seperti ini. Nah, kalau yang ini saya sedang pakai JLab Go Air Pop. Kalian bisa dengar untuk hasil suara mikrofonnya seperti ini. Cek 123 123. Sedangkan buat kalian yang suka olahraga, untuk JLab Go Air Sport ini hasil suara mikrofonnya seperti ini. Misalkan lagi jogging gitu kan, kalian mau pakai mikrofonnya kayak gini nih hasilnya. Cek 123 123. Tapi buat kalian yang pengen retro style nih untuk JLab Rewind, seperti ini hasil untuk mikrofonnya. Cek 123 123. Nah, kalau yang sekarang untuk JLab Studio On-Ear Headphone nih, kalian bisa langsung dengar hasil suara mikrofonnya seperti ini. Cek 123 123. Last but not least untuk JLab Studio Pro yang over-ear headphone nih. Kalian bisa langsung dengerin hasil suara mikrofonnya seperti ini. Cek 123 123. Oh ya, sebelum kita lanjut ke kesimpulannya, kita lihat dulu untuk latency test dan juga untuk sound sample-nya. To make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7. Oke, tadi kalian udah lihat untuk latency test dan juga sound sample-nya untuk ke-6 produk ini. Yang perlu saya ingatkan ya, bahwa tidak akan sama 100% seperti kalian langsung pakai untuk si produk-produk ini. Nah, JLab line up nih, ada 1 earphone, 2 TWS, dan 3 headphone. Rekomen? Melihat dari harganya dan juga untuk kualitasnya terutama di suara, menurut saya masih bisa rekomen buat kalian ya. Tinggal disesuaikan aja lagi dengan kebutuhan. Mau yang sport kalian pengen TWS, kalian bisa ke Go Air Sport, atau yang lebih santai aja atau ke casual bisa ke Go Air Pop ini. Atau untuk headphone-nya pengen yang lebih stylish atau retro style gitu bisa ke JLab Rewind, atau pengen yang studio, suka yang on ear bisa ke studio, suka yang over ear bisa ke Studio Pro. Dan dibantu juga dengan ada equalizer-nya, ditambah juga nyaman ketika dipakai walaupun ya sampai berjam-jam gitu. Ditambah bisa dipakai sampai berjam-jam karena baterainya juga udah mantap. Nice. Tapi pastinya yang paling dominan kerasa untuk si JLab ini, semua produk ini adalah mengutamakan untuk si bagian bassnya. Jadi buat kalian yang masih pengen mid-nya yang keluar banget, pengen treble-nya yang kerasa ngecering banget,
kurang sih. Tapi buat yang penyuka bass bisa menjadi salah satu option. Dan yang tertarik langsung aja cek linknya di deskripsi. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan karena ini hanya quick review aja. Dan buat kalian yang suka dengan kontennya, bisa nih di like videonya, di subscribe ke channelnya, bisa di share juga videonya. Dan mohon maaf juga kalau saya ada kesalahan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye.